Alhamdulillah kita sampai di base camp Sahara Bandung teman-teman semua. Hari ini ada seminar, jadi kita langsung ke seminar dulu ya. Teman-teman, di setiap hari Sabtu kita ada home sharing dulu paginya. Ba'da duhurnya langsung seminar di kantor. Nah, kayak gimana seminarnya kita lihat ya. Teman-teman yang siap ya mengikuti program-program Sahara, ikutan training, ikutan jalanin bisnisnya, langsung aja bergabung di Sahara. Nanti nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Kita berangkat ke seminar dulu yuk. Oke, alhamdulillah kita nyampe di kantor. Nah, ini kantor pusat dari Brilian ya. Jadi kita seminar setiap hari Sabtu. Nah, teman-teman nanti parkir mobil bisa di belakang, tapi masuknya lewat depan sih. Ini khusus parkir mobil aja. Nah, bisa masuk lewat belakang. Nanti langsung naik ke lantai 4 untuk seminar. Let's go, kita ke lantai 4 langsung. Langit kelabu menyelimuti langit. Ada yang pernah bangun rumah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar? Belum semua. Jadi kesini ngapain? Nyari solusi. Wah, tepuk tangan buat Pak Haji nih. Oke, sebelumnya yang baru pertama kali lihat saya, boleh ajukan tangan? Wah, lumayan banyak ya. Berarti baru kesini ya. Masya Allah. Ini saya itu next. Nih, ini tuh hasil dari MS Corporation. Coba buka PowerPoint-nya, Beb. Jadi Bapak Ibu semua, saya 2019 sama kayak Bapak Ibu semua nih. Ada kayak yang profesinya ojek online? Ada yang pernah nge-Grab? Nggak ada. Kayaknya saya yang paling parah nih. Jadi saya 2019 masih nge-Grab. Nge-Grabnya nge-Grab motor. Nah, ini foto saya dulu nih sebelum bergabung di Best Corporation di Berlian. Gantengan mana sama sekarang? Gantengan dulu nih. Ya, ini foto saya. Saya dulu 5 tahun jadi karyawan nggak kaya-kaya. Ada yang jadi karyawan kaya nggak? Ada Pak, karyawan kaya? Gaji 3 juta. Alhamdulillah. Jujur nih, gaji 3 juta Bu, cukup beli mobil nggak? Ke dapur cukup kan? Sekolah kuliah anak cukup nggak? Pak, gaji 3 juta bangun rumah cukup nggak? Enggak. Berarti sepakat ya, saya jadi karyawan nggak kebeli motor, mobil, rumah. Next. 5 tahun saya jadi karyawan Bapak Ibu semua. Ngontrak. Tinggal di rumah mertua. Ada yang pernah tinggal di rumah mertua? Nggak ada ya? Nih, saya pernah ngalamin ngontrak tinggal di rumah mertua total 9 tahun. Lama nggak 9 tahun? Jadi saya punya istri, punya anak nggak dikasih rumah. Ada nggak yang belum punya rumah sampai detik hari ini? Ada. Wah, berapa lama Bu nggak punya rumah? Beneran nggak punya rumah? Tinggal di mana dong? Ngerantau. Tinggal di mana Bu? Kontrakan. Sama kayak saya nih. Saya 5 tahun di kontrakan, 4 tahun ditinggal di rumah mertua. Gimana rasanya tinggal di rumah mertua? Enak nggak? Tinggal di rumah kontrakan enak nggak Pak? Nggak enaknya kenapa? Kan sama-sama rumah. Harus bayar. Kalau ditanya temen rumahnya di mana, jawabnya gimana tuh? Rumahnya ngontrak. Malu nggak? Ini yang saya rasakan Bapak Ibu semua. Ya, ngontrak, pindah-pindah kontrakan. Jadi karyawan nggak bisa tuh ngandelin gaji untuk beli rumah. Akhirnya saya nyoba bisnis konvensional. Saya pernah jualan bubur. Bubur tahu bubur? Jadi jam 3 pagi bangun, bikin bubur, lalu jam setengah 7-nya buka. Nggak lama bangkrut. Buka konter bangkrut. Itu modalnya puluhan juta semua. Sampai akhirnya modal habis. Udah resign kerja, modal habis, nggak ada pilihan lain, cuma punya motor hasil ngeredit. Jadi ngapain? Ojek. Inilah kalau Bapak Ibu semua sekarang lihat ojek online pinggir jalan, itu hargain mereka. Mereka tuh masih mau kerja, nggak ada pilihan lain. Itu sama seperti saya, pengen nyari uang buat istrinya, buat anak-anak, tapi nggak ada pilihan lain, cuma punya motor. Akhirnya mereka ngojek. Saya ngalamin ngojek 1 tahun nih. Kalau nggak percaya, Maret 2019 saya mulai ojek online. Jadi saya yang sekarang itu cuma hasilnya doang. Dulu nggak punya duit, sama lebih parah mungkin dari Bapak Ibu semua di sini. Nih motor saya nih. Penghasilan ojek online berapa sehari? Berapa sehari? 100.000, 200. Itu ojek online profesional Pak. Saya ojek online amatir. Yang kalau ngojek itu malu Pak. Tahu nggak kalau ngojek online malu? Nggak helm full face,
Ya pakai ngumpul pes, kalau ada orderan baru berangkat, kalau nggak ada diem aja di rumah. Malu Pak, saya dikuliahin sama orang tua saya untuk jadi orang sukses. Ngojek. Teman-teman saya kalau tahu kayak gimana? Sehari saya penghasilan dari ojek online cuma 30.000 sampai 70.000. Cukup nggak Bu? Cukup nggak Pak? 30.000, 70.000? Nggak akan cukup. Bahkan saya masih ingat sampai detik ini ya, 2019 itu adalah kehidupan tersulit saya. Ini kalau makan siang jam segini, itu saya cuma nasi bungkus sama istri berdua. Real ini, jujur nih kan. Bahkan tukang nasinya masih ada. Kalau saya ngelewat sama istri pakai mobil, saya selalu ngomong ke anak-anak saya, tuh dulu tuh, kita makan di situ. Ke anak kedua saya. Anak pertama saya itu makannya cuma setengah nasi sayur sop doang. Saya sama istri berdua nasi telur. Hampir setahun kayak gitu Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua ngerasa nggak punya duit, saya lebih parah dulu. 30.000, 70.000, makan kurang Pak. Sampai akhirnya Sampai akhirnya ngejek nih saya, jatuh tempo. Wah ya, jatuh tempo apa tuh ya? Agustus, itu saya harus bayar kontrakan Pak. Bu, ngontrak berapa setahun? Di Bandung berapa setahun ngontrak? Setahun. Nah, saya ngontrak rumah, setahun berapa kira-kira? 5 juta. Saya ngontrak 15 juta. Setahun 15 juta, bayangin. Ngojek dari awal tahun sampai Agustus, sekumpul nggak logikanya 15 juta bayar kontrakan? Kagak. Kagak, Pak. Bu. Nggak bisa bayar kontrakan itu. Bingung saya sama istri saya, gimana nih, Mi? Oh, berantem sering itu. Ujung-ujungnya apa kalau nggak kebayar? Paling tinggal di rumah mertua lagi kan? Nggak punya duit, berantem. Sering banget saya berantem di rumah kontrakan. Ketika nggak bisa bayar kontrakan, apa yang saya lakukan? Nyarilah peluang-peluang bisnis. Saya minta sama Allah pas ngojek hujan-hujan, ya Allah, bulan depan harus bayar kontrakan. Bulan Juli itu masih ingat. Ya Allah, bulan depan harus bayar kontrakan. Gimana ini? Kasih petunjuk. Masih ingat tuh sore-sore, maghrib, hujan, saya minta sama Allah. Orang lain sholat, saya masih di motor. Nganter ibu-ibu pulang pabrik. Ya Allah, tolong kasih petunjuk gimana caranya saya bisa keluar dari permasalahan ini. Setiap masalah pasti saya yakin ada nanti hasilnya. Pasti ada, Allah ngasih solusinya. Nggak ada harapan lain waktu itu. Mau minta tolong ke siapa? Bayar kontrakan 15 juta. Nggak kan ada yang nolongin. Minta, ya Allah. Ada yang nelfon. Pak, mau nggak? Kalian mau nggak jalanin bisnis, hasilnya bisa kebeli rumah? Kata satu, mau. Gimana caranya? Bayangin Pak, lagi nggak bisa bayar kontrakan, Bu. Penghasilan kecil, ada yang nawarin bisa kebeli rumah. Tertarik nggak? Tertarik, kayak Bapak Ibu semua datang ke sini. Cuman lebih parahnya saya, lagi minus. Saya disuruh dari Purwakarta ke Bandung. Langsung dipresentasiin ini di kantor, di bawah tuh, di ruangan. Depan CSO itu ada ruangan kan? Saya dipresentasiin. Mau nggak ngerjain bisnis ini? Mau nggak kira-kira? Mau nggak Pak? Duitnya ada nggak? Mau semangat saya pengen. Pak lagi mau nggak punya rumah? Mau nggak punya mobil? Mau nggak? Tapi saya nggak memperlihatkan saya butuh. Saya cuma bilang mau. Siap daftar hari ini? Insya Allah siap. Tapi nggak hari ini Pak. Daftarin saya siap. Nggak hari ini. Insya Allah besok atau lusa. Saya harus izin ke istri dulu. Padahal uangnya nggak ada. Siapa yang kesini nggak bawa uang? Ada? Ada nggak yang kesini nggak bawa uang? Bawa uang semua kan? Saya nggak bawa duit Pak. Bu, cuma nebeng nih ke teman saya nih yang punya duit. Ketika saya dipresentasiin nih mobil rumah, kalau kalian kerjain nggak lama, 1 bulan pasti dapat motor, 1 tahun pasti dapat mobil. Diyakinin Pak, Bu. Mau, insya Allah, saya yakin. Udah sini KTP-nya. Saya daftarin. Saya mau didaftarin paket reguler. Mau nggak kira-kira? Nggak usah bayar. Reguler mau daftarin nggak? Mau nggak Bu dibayarin daftar PTBS? Sama mentor. Saya mau dibayarin. Waktu itu, Pak, saya akan daftar pakai uang sendiri. Nanti saya izin ke istri dulu. Akhirnya saya pulang. Saya nggak minta uang dari orang yang nawarin saya. Saya pulang. Saya ngobrol sama istri saya. Dikasih nggak uangnya kira-kira? Saya ngobrol sama istri saya, Bu. Boro-boro dikasih, malah ribut Pak. Bisnis yang kemarin aja gagal terus. Ini mau jalanin bisnis lagi.
Duit dari mana? Bayar kontrakan tuh pikirin. Tuh, ibu-ibu Pak, kayak singa kalau lagi nggak punya duit. Marah-marahnya tuh. Berantem Pak saya. Saya ngomong ke istri saya, Anda yang nggak daftar bisnis ini, dari mana kita beli rumah? Allah udah ngasih petunjuk. Saya paksa istri saya. Saya brainstorming dulu Pak, istri saya. Allah udah ngasih petunjuk nih. Bahkan saya didatangkan ke Bandung. Ini peluang. Kita bisa beli mobil, bisa beli rumah. Dan terus gimana caranya? Uangnya juga nggak ada, kata istri saya. Saya lihat istri saya kalau di rumah kan nggak begitu dong, seksi, pakai dasteran doang kan. Ada kalung Pak, Bu, di sini. Langsung aja saya copet kalungnya. Saya pinjem. Nih, kalung disimpan di leher, beranak nggak? Enggak. Mas kawin itu disimpan di leher, nggak beranak. Nggak berduit juga. Abi pinjem dulu. Apa yang dilakukan istri saya? Masih kan waktu itu kalungnya dibuka, dikasihin ke saya. Saya kira dibawa ke toko emas dijualin sama beliau. Enggak deh, terserah Abi deh mau kayak gimana. Saya disuruh ke toko emas sendiri jual kalungnya. Disitulah derajat saya paling terhina, Pak, Bu. Datang ke toko emas isinya ibu-ibu semua, saya bawa kalung sendirian. Innalillahi. Masih ingat saya? Itu di sela-sela saya ngojek, pakai helm ojek online hanya untuk jual. Di situ saya tahu nggak bakal dapat motor, mobil, rumah kayak di video tadi? Nggak tahu. Cuman ada di sini doang sama di sini, yakin. Itu doang, Mbak, Bu. Saya daftar. Saya daftar waktu itu paket basic, pakai uang sendiri. Sisanya saya kasih ke istri. Istri lagi hamil anak kedua itu posisinya. Lagi hamil anak kedua, persiapan lahiran. Nih, bayar buat istri. Akhirnya saya mulai jalanin bisnis Best Corporation. Gampang nggak kira-kira jalanin bisnis ini? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak, Pak? Yang bilang gampang coba katakan saya. Mudah nggak jalan di sini? Coba yang kata Bapak Ibu susah siapa? Menurut saya jalanin bisnis ini mudah. Menurut saya jalanin di sini gampang. Kuncinya ketika susah mau syukur. Cuma kadang kita lupa pas diuji ekonomi apa yang kita lakukan? Galau, sedih. Benar nggak? Lupa kalau Allah tuh ngasih sehat. Padahal kuncinya syukur. Padahal kan kalau dapat mobil seneng kan? Rasa senang itu ternyata yang mendatangkan rizki-rizki yang lainnya. Saya ngerasa ini semua bukan kemampuan saya. Saya cuma bisa ngojek waktu itu, buka-buka media sosial, upload gitu doang, next. Sampai akhirnya semua impian saya Allah wujudkan. Nih, bisa umroh satu keluarga. Siapa yang mau umroh? Pak, Bu, ini semua awalnya nggak ada. Apa yang ada di foto itu awalnya nggak ada. Cek di YouTube saya, jadi nggak ada awalnya. Cuma ada di pikiran dan keyakinan doang. Ketika Bapak Ibu semua sekarang lihat saya, mungkin sekarang masih ada di saya. Lah apa kelebihan saya dibanding Bapak Ibu semua? Tinggal minta sama Allah, ya Allah, buat mentor, kasih juga ke saya. Bisa nggak? Next. Mau nggak tahun depan bisa lebaran pakai mobil sendiri? Mau nggak nanti tahun depan bisa umroh haji bareng keluarga kan? Mau nggak? Yakin nggak? Sungguh-sungguh Pak, Bu, kuncinya. Dulu saya totalitas untuk daftar jual mas kawin, jual. Harus ngojek, harus jalanin di sini. Saya kerjain semuanya. Sungguh-sungguh. Karena besar loh rizki PT BES di sini. 3 miliar minimal. Saya perjuangin semuanya. Sampai akhirnya, apa yang saya dapetin, saya dapat. Next. Cuman ini nih, kunci sukses di PT BES. 3. Ada berapa? Yang pertama, kemauan yang kuat. Apa, Bu? Yang kedua, mau belajar. Yang ketiga, ikuti arahan mentor. Siap nggak? Next. Nih, kunci yang paling menentukan adalah keberanian. Coba kalau saya dulu nggak jual mas kawin, ada? Coba kalau dulu saya nggak ngojek sambil prospek, ada nggak lihat sekarang? Nggak ada, keberanian. Ketika saya lihat marketing plan-nya, saya berani, saya pasti berhasil. Itu saya lakukan. Next. Semuanya saya dapat. Apa yang saya dapat sekarang itu hasil dari keputusan saya waktu itu, Pak.
Hasil dari impian dan doa saya waktu itu. Kalau nggak ada impian saya, kalau nggak ada ikhtiar saya, doa saya waktu itu nggak ada lagi yang sekarang. Sama, Bapak Ibu semua di sini nih. Ini udah memulai bisnis ini. Tinggal mau nggak nanti ada di hadapan saya, ada di belakang saya, bareng-bareng ngerjain bisnis sampai dapat rumah 1 miliar. Mau nggak? Algian 2019 masih nggak punya rumah, masih kurus, masih ngojek, masih kucel, masih nggak punya duit, nggak ada kelebihan satupun dari diri saya sama Bapak Ibu semua, nggak ada. Sama. Kenapa Allah ngasih rezeki ke saya, ke Bapak belum? Kenapa? Yang bedanya saya mau ngambil peluang ini. Saya mau ikutin ikhtiarnya, saya mau ikutin doanya. Sekarang, besok, ini tergantung Bapak Ibu semua. Kalau miskin ketika lahir, itu udah takdir, Pak Bu. Saya mikir gitu. Kalau nanti mati, kita masih miskin, salah Bapak Ibu. Kenapa nggak berani berjuang? Sekarang ada saya, ada para mentor yang siap ngebimbing Bapak Ibu semua. Saya undang Bapak Ibu semua yang siap berjuang sama saya, yang belum bergabung di Best Corporation di Berlian, yang mau berjuang saya mentorin dan para mentor-mentorin, saya undang ke depan. Saya pengen tahu siapa aja yang belum bergabung dan siap saya bimbing. Kan ku raih masa depanku yang cerah, walau badai menerjang, takkan ku menyerah. Ku percaya mimpi ini kan jadi nyata.